Ini dari awal ya. Baik, sudah bisa diakses suara dan gambarnya. Bagaimana? Bisa dicek? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwan wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Gimana kabar antum? Sehat? Saya ingin memberikan kabar kiamat sudah dekat. Sesuai dengan temanya. Hah? Gambarnya sudah kelihatan belum itu? Tahun berapa Ustadz? Tahun berapa Ustadz? Ustadz bukan dukun ya, jangan. Ya, pertanyaan itu pernah ditanyakan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Akhbirni anis-sa'ah. Ya Muhammad, akhbirni anis-sa'ah. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Malaikat Jibril, tahu nggak malaikat Jibril? Ya, malaikat yang paling mulia. Bertanya kepada manusia yang paling mulia. Apa jawaban Nabi Muhammad? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Yang ditanya tidak jauh lebih mengetahui daripada yang bertanya. Yang nanya malaikat Jibril nggak ngerti, ya. Kemudian yang ditanya Nabi Muhammad tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Tetapi kabar-kabar itu oleh Nabi SAW adalah ya kiamat itu dekat. Kiamat itu dekat. Ya, dalam dekatnya itu padahal Nabi sudah mengkabarkan 14 abad yang lalu. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Ya, jadi pertanyaannya dirubah oleh malaikat Jibril, akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamatnya. Dan kita sudah bahas tentang tanda hari kiamat. Di antaranya tanda hari kiamat itu jumlah laki-laki sedikit daripada jumlah perempuan. Yang sedikit kan? Yang bujang sedikit tuh. Dan yang lain ada kiamat sugro, tanda-tanda kiamat sugro, ada tanda-tanda kiamat yang kubro sudah kita lewati. Dan kita ini lanjutan ya, lanjutan dari pembahasan itu tentang beriman kepada hari akhir. Rukun iman yang keberapa, Mas Gali? Nah, Masya Allah, dalam Allah halus. Rukun iman yang keberapa itu? Iman kepada hari akhir. Jangan pura-pura nggak ngerti. Nah, berapa coba? Rukun iman ada 6. Bagus. Udah bagus itu. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Masya Allah, udah pinter nih. Dikit lagi nih, nanti kalau ditanyain salah sama calon mertua gimana? Rukun iman yang keberapa tuh? Beriman kepada hari akhir. Kasih tahu Mas, kasih tahu Mas. Nanti biar kelima Bang. Yang kelima ya. Masya Allah. Ah, bagus. Kemudian kita akan pelajari tentang proses terjadinya hari kiamat. Ada prosesnya ya. Gimana prosesnya? Kiamat yang pertama kali kita hadapi adalah kematian. Ya, ketika sudah seseorang itu sudah mati, sudah tegak kiamat untuk dirinya. Kiamat sugro. Tapi itu udah kiamat, betul-betul kiamat ya. Ya, kan sudah berakhir. Yang pertama peristiwa ditiupnya sangkakala. Berapa kali sangkakala ditiup? Ada yang berpendapat 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi yang rojih 2 kali.
Siapa saja makhluk yang dikecualikan dari kematian, sebagaimana dalam Al-Quran. Ketika ditiupkan sangkakala yang pertama mati, yang kedua akan dibangkitkan. Semuanya mati kecuali yang dikecualikan. Siapa yang dikecualikan itu nanti dibahas. Hmm. Siapa yang dikecualikan? Siapa yang tahu? Ya Allah yang tahu. Karena ada di dalam Al-Quran. Peristiwa dibangkitnya jasad. Masya Allah. Dalil adanya tiupan kebangkitan, proses terjadinya kebangkitan, kemudian terakhir kapan terjadinya peristiwa kehancuran alam semesta, ya, sebelum sebelum kematian atau setelah kematian, artinya saat dibangkitkan. Para ulama membahasnya. Kiamat adalah peristiwa yang pasti, ya pasti terjadi. Ya, berarti mati itu adalah satu yang pasti. Siapa yang di sini yang tidak merasa tidak akan mati? Nah, berarti sudah goncang akalnya, ya. Mengguncang seluruh alam semesta kiamat itu. Gunung-gunung berterbangan, lautan meluap, bumi dihancurkan. Ya, dalam Al-Qur'an ya, Allah mengatakan apabila matahari digulung. Ya, bentar. Idza sama idza syamsu kuwirat, maaf. Idza syamsu kuwirat. Idzan nujumun kadarat. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan. Atau dalam Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia itu seperti ya al-farash, al-mabthus. Ya, yang apa namanya? Benda-benda yang ringan berterbangan. Ya, seperti laron yang berterbangan, yang lari ke sana kemari, bingung. Kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang sangat ringan dihancurkan, diterbangkan. Dan seterusnya ini banyak sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejadian yang dahsyat pada hari kiamat. Rasulullah bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga matahari terbit dari barat. Ya, la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha rawahul Bukhari. Ya, matahari sekarang terbit dari arah timur ya. Kalau mataharinya sudah terbit dari arah barat, maka itu tandanya kiamat sudah dekat dan akan terjadi. Peringatan ini menegaskan betapa seriusnya hari akhir. Semoga kita tergolong orang-orang yang siap untuk menghadapi hari yang mengerikan, itu hari kiamat. Peristiwa ditiupnya sangkakala, ya, kiamat kubro. Disebut dengan an-nafkhu fis-sur. Sangkakala namanya as-sur. As-sur kata Nabi, qarnun yunfakhu fihi. As-sur adalah tanduk yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil. As-sur. As-sur apa? Pengertian as-sur? Tanduk, tanduk, tanduknya begini ya, ditiup kan? Nah, dan sudah siap siaga. Dalam hadis ya, lewat Imam Hakim tuh. Coba dibaca Mas Alam. Riwayat Imam Hakim. Sahibus Sur, iya. Sejak dia beri tugas untuk Mm-mm. pandangannya selalu bersiap sedia dengan senantiasa membentang ke arah Arsy. khawatir kalau tiba-tiba diperintahkan untuk menanya sebelum Matanya berkedip. seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar terang. Ya, ya. Jadi malaikat Israfil atau Sahibus Sur, sahib itu yang memiliki tanduk, artinya sudah disiapkan tanduknya untuk ditiup. Ya, sangkakalanya beliau ya, malaikat Israfil ya, sudah bersiaga untuk menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga ya, beliau tetap
ya memandang ke arah arsy. Khawatir kalau tiba-tiba diperintahkan untuk meniup sangkakalanya sebelum matanya berkedip. Seakan-akan kedua matanya adalah dua bintang yang bersinar terang. Baik. Berapa kali sangkakala ditiup? Ada yang berpendapat, ini pendapat yang paling kuat, yaitu pendapat jumhur ulama, ada 2 kali tiupan. Ya, 2 kali tiupan. Yang pertama, nafkhatus sa'iq, tiupan kematian. Tiupan pertama akan membuat makhluk itu semuanya mati. Yang kedua, ya, tsumma tatba'uhu radifah. Kemudian ada tiupan yang kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Yang tadinya sudah mati dibangkitkan. Ini adalah pendapat jumhur ulama dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi. Nah, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat 68. Silakan dibaca Mas Andri. Tafadhal. Ya, artinya aja. Dan jumlah sangkakala atas siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Oke. Baik. Ya. Allah mengatakan wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka ini yang pertama ya. Maka mati siapa yang di langit? Yang di langit, penduduk langit siapa? Malaikat. Ya. Dan di bumi siapa? Makhluk yang di bumi? Antum makhluk apa nih yang di mana ya antum? Di bumi ya. Kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kecuali ada pengecualiannya nih. Nanti di pembahasannya ada ya. Kecuali siapa saja yang dikehendaki Allah untuk tidak mati. Ya. Tsumma nufikha fihi ukhra. Kemudian ditiup sangkakala yang lainnya. Sekali lagi. Sangkakala yang keberapa? Yang kedua. Faidahum qiyamun yang turun. Maka tiba-tiba mereka itu berdiri menunggu putusannya masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Az-Zumar ayat 68. Di dalam surat ini ada berapa kali tiupan di sini? Ada 2 kali tiupan ya, sangkakala. Dan dalam banyak ayat yang lain dan banyak ayat yang lainnya seperti surat An-Nazi'at ayat 7 sampai 8. Yang kemarin tak suruh baca surat An-Nazi'at 1 sampai 10. Wan-nazi'ati gharqan. Nah, ini yang ke-7 dan ke-8. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Ya, tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Tatba'uhar radifah. Ini dalil ya yang lain selain surat Az-Zumar 68 yang menunjukkan bahwa tiupan sangkakala ada berapa kali? 2 kali. 2 kali. Belum dari hadis-hadis yang lainnya. Insya Allah masih banyak. Ya, ada 2 tiupan sangkakala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua. Sangkakala itu ada 3 kali tiupan. Ada 3 kali tiupan. Ya. Yang pertama, nafkhatul faza. Tiupan menakutkan, ya, menakutkan. Kemudian nafkhatus sa'iq, tiupan kematian. Kemudian yang ketiga, nafkhatul ba'ts, tiupan kebangkitan. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan As-Safarini dalam kitab Al-Lawami'ul Anwar. Ya, bagi yang berpendapat 2 kali tiupan, yang nafkhatul faza dan nafkhatus sa'iq itu jadi 1. Ya, dijadikan 1. Nafkhatul faza dan nafkhatus sa'iq itu dijadikan 1. Ketika ditiup dengan tiupan yang pertama, ya, mereka takut. Ketakutan kemudian mati. Ya, nafkhatul faza dan nafkhatul sa'iq. Ya.
Atau sebaliknya ada yang menggabungkan nafkhatul al-faza itu dengan nafkhatul ba'ats. Ketika dibangkitkan mereka takut, ya takut. Ya. Ini dalilnya surat An-Naml ayat 87. An-Naml ayat 87. Silakan baca Mas Bam. Kelihatan nggak Mas Bam? An-Naml ayat 87. Bantu ya. Heeh. An-Naml 87. Jazakallah. Wa yauma yunfakhu fis suri fa fazi'a. Ini namanya nafkhatul faza. Pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat yunfakhu fis sur. Sangkakala ditiup fa fazi'a man fis samawat. Maka makhluk yang ada di langit dan yang di bumi merasa ketakutan illa man Allah, kecuali ya orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kullun atauhu dakhirin, ya, dan semua mereka datang menghadap Allah dengan merendahkan diri. Di sini dipisahkan, disendirikan nafkhatul faza, ya, nafkhatul faza. Terus ada pendapat yang ketiga bahwa sangkakala itu ada 4 kali tiupan. 4 kali tiupan. Ya. Yang pertama nafkhatu imatah. Tiupan pertama adalah tiupan kematian, yang masih hidup di dunia akan mati. Yang kedua nafkhatu ihya, tiupan kebangkitan, yaitu semua yang dibangkitkan dari kubur untuk dihisap. Yang ketiga nafkhatu faza wa sa'iq. Tiupan membuat pingsan, yaitu mereka ketakutan hingga pingsan akan tetapi tidak mati. Nafkhatu ifaqah, tiupan kebangkitan, yaitu dibangkitkan dari pingsan tersebut. Ini pendapatnya ya Ibnu Hazm. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat pertama, yaitu 2 kali tiupan-tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Ya, imata dan apa tadi yang pertama tadi? Nafkhatu as-sa'iq dan nafkhatu al-ba'ats. Ya, tiupan kematian sama, tiupan kematian dan tiupan kebangkitan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sebagai pengetahuan untuk kita. Enggak jadi masalah. Ini bukan masalah terlalu prinsip untuk hal ini, insya Allah. Berapapun tiupannya, ya, yang bertugas sudah disiapkan, ya kan? Yang bertugas sudah disiapkan. Ya, sangkakalnya sudah disiapkan. Yang paling penting adalah kita masing-masing untuk mempersiapkan menghadapi di balik tiupan sangkakala tersebut. Yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini tadi yang dikecualikan dalam surat apa tadi? Surat An-Naml tadi 87, surat Az-Zumar tadi ya 68. Ya, illa man Allah, ada di sana makhluk-makhluk yang dikecualikan untuk tidak mati ketika ditiupkan sangka kala kematian. Ya. Ada 4 pendapat siapa yang tidak mati ketika ditiup sangkakala. Pendapat pertama, semua malaikat secara mutlak. Illa man Allah. Ya, semua malaikat. Ini pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, yang tidak mati tidak semua malaikat, tetapi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. Wallahu alam. Dalilnya ya apa nggak ngerti. Yang jelas ini pendapat sebagian salaf. Kemudian pendapat yang ketiga, yang tidak mati adalah yang semua yang di surga. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Kemudian yang keempat, seluruh mayat, karena mayat ya itu tidak merasakan kematian karena sudah mati. Ya, terus gimana? Ya tidak ada, nggak perlu ini ya. Jadi 4 pendapat ini mana yang lebih kuat? Wallahu alam, kita tidak bisa mentarjihnya mana yang lebih kuat karena Allah tidak menjelaskan. Keterangannya sini karena Allah tidak menjelaskan secara rinci, Nabi juga tidak menjelaskan secara rinci, tidak ada dalil sharih, dalil yang jelas tentang hal ini. Dalilnya masih umum, illa man Allah. Ya, surat Az-Zumar ayat 68 tadi. Ya. Az-Zumar ayat 68.
Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ya, ditiuplah sangkakala maka mati siapa yang di langit. Siapa yang di langit? Mati siapa yang di langit? Malaikat berarti mati kan? Nah, bisa jadi mati ya. Kan umum nih. Man fis samawat wa man fil ardi, dan siapa saja yang di bumi. Yang di bumi mati. Ya. Illa man sya'allah, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang tiupan sangkakala. Berikutnya kita ya ke poin berikutnya, peristiwa dibangkitkannya jasad. Nah, tadi kejadian yang ada di atas, sekarang kejadian yang ada di bawah. Surat Az-Zumar 68 sekali lagi di apa namanya? Sampaikan lagi, wa nufikha fis-sur, dan ditiuplah sangkakala, fasa'iqa man fis samawat, maka mati siapa yang di langit, wa man fil ardi, mati yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali yang dikecualikan Allah, tsumma nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, faidahum. Nah, di sini faidahum, maka tiba-tiba mereka berdiri, qiyamun yang turun, berdiri menunggu putusan masing-masing. Nah, di sini qiyam, hari kebangkitan. Yaumul ba'ats. Dalam ayat yang lain surat Yasin, wa nufikha fis-sur faidahum minal ajdati ila rabbihim yansilun, dan ditiuplah sangkakala maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka. Ya, insya Allah jangan mungkin jasad hancur, tapi rohnya tidak akan hancur. Dan di sana ada satu organ tubuh yang tidak akan hancur berdasarkan hadis Nabi SAW, namanya apa? Ajbud zanabi, tulang ekor. Tulang ekor. Semua anggota tubuh Bani Adam akan hancur. Hancur. Jaringannya. Mana jaringannya? Tidak. Berarti saya suruh minum dulu. Sudah nyambung lagi, alhamdulillah. Baik. Proses terjadinya kebangkitan. Di manusia akan mati. Ya, setelah mati nyawanya akan diangkat ke langit. Nah, ini sudah kita bahas tentang perjalanan roh ya. Ke atas, ke langit, ya. Kemudian orang beriman akan nembus di langit ke pertama, kedua, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang kafir akan ditolak di langit, langsung dilemparkan dari atas langit. Kemudian hidup lagi di alam barzakh, ya, menunggu hari kebangkitan. Sambil menunggu hari kebangkitan, mereka akan mendapatkan beberapa kejadian di dalam alam barzakh. Apa saja? Ya, akan mendapatkan apa? Fitnah dulu. Fitnah kubur. Apa fitnah kubur? Fitnah itu ujian, asesmen ya. Diuji dulu. Sama siapa? Mengujinya. Hah? Malaikat munkar dan nakir. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma ilmuka. 4 pertanyaan. Kita tahunya 3 ya. Ada 4 itu sebenarnya. Ya, siapa? Robmu, apa agamamu, kemudian siapa nabimu, satu lagi apa ilmumu. Orang beriman akan menjawab apa? Allah Robku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ilmu kita apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya, sambil menunggu berapa tahun, ya kita nggak akan, insya Allah nggak lama itu. Seperti antum tidur itu nggak lama. Sejam, 2 jam, tiba-tiba udah bangun aja kan. Seperti Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun. Dia merasanya tidur hanya beberapa hari, beberapa jam saja. Ya, iya, 309 tahun. Insya Allah ya. Jadi prosesnya yang pertama,
ada satu anggota tubuh yang namanya ajbudzanabi di sini disebutkan. Nabi mengatakan laisa minal insan syai' illa yabla illa 'adhaman wahida. Wa huwa ajbudzanabi wa minhum yurakabul khalqu yaumal qiyamah. Di tubuh manusia itu tidak ada yang tersisa nantinya. Semuanya akan hancur, akan binasa kecuali satu saja anggota tubuh, yaitu satu tulang yang namanya tulang ekor, dan dari situlah ya manusia akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ya. Ini yang pertama, proses pertama, ya, mulai dari ajbud zanab. Kemudian proses kedua, saat terjadi tiupan yang pertama, semua manusia itu ya namanya nafkhatu apa tadi? Yang tiupan pertama namanya nafkhatus sa'id. Nafkhatus sa'id. Yaitu tiupan ya yang mematikan ya, menakutkan, mengagetkan. Saat terjadi tiupan yang pertama, semua manusia takut, kaget karena hari kiamat terjadi dengan tiba-tiba sebagaimana firman Allah tadi, la ta'tikum illa baghtah. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Al-A'raf 187. Jadi tidak ada alat pendeteksi datangnya hari kiamat, nggak ada. Yang dulu katanya tanggal 12 bulan 12 2012 bohong. Nanti kapan lagi? Nggak ada kan? Nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa menerka kapan hari kiamat. Sampai kematian orang pun tidak ada yang bisa. Maka bohong. Nanti tahun ini akan ada yang meninggal begini. Itu ya, itu adalah kebohongan. Tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, hal yang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun tidak tahu kecuali atas dasar wahyu. Itulah gambar ajbud zanab. Nggak tahu gimana guru biologi. Ajbud zanab gimana? Mana Mas? Tulang ekor. Berpikir, oh, antum mikirnya gimana? Oh itu. Wallahu a'lam. Ya, dokter ya. Hmm? Hitungannya dari mana itu? Hmm. Baik. Kata Mas Bam, katanya tulang ekor itu tidak sampai 3 bulan hancur gitu ya. Apa gimana? 3 tahun. Itu nanya apa gimana? Iya dokter tadi. Untuk vonis karena dia sakitnya parah. Oh kirain tulang ekor. Saya tadi nanya tulang ekor kok dia ke sana. Ini jawab dulu. Orang lagi nanya. Dia tulang punggung dia. Bukan tulang ekor. Masya Allah ya Mas. Iya. Iya. Ya namanya umur. Umur itu semuanya sudah ditetapkan. Sudah ditentukan. Ya. Enggak mesti sakit dan enggak mesti sehat. Iya kan? Kadang orang yang sakit banyak yang apa namanya? Orang ini sakit nih, misalnya sakit stroke nih ya. Kayak ibu saya itu sakit stroke tuh. Banyak yang apa namanya? Nengokin ya. Nengok banyak sekali. Ternyata yang nengok itu meninggal duluan. Iya betul, banyak. Enggak cuma 1, 2, puluhan orang yang meninggal dunia. Yang menengok itu, yang tadinya sehat walafiat. Ibu kita sudah nggak bisa, sudah setengah, nggak bisa gerak sama sekali. Nah, kan. Berarti vonis itu ya mungkin ya namanya manusia, ya nggak bisa menerka, memprediksi ya boleh-boleh saja, tapi memastikan nggak bisa, nggak bisa, ya. Karena tadi pertanyaannya Jibril kepada Nabi Muhammad, kapan kiamat? Ya tidak tahu. Termasuk kematian itu sendiri, kematian. Ingat suratnya, Surat Al-Jum'ah itu. Makasih ya Mas, siapa namanya? Mas Bang. Eh, antum ya, kena ya. Surat Al-Jum'ah itu apa? Nah,
Surat Al-Jum'ah ayat 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apa yang tentang kematian ya? Ya. Surat Baik, lanjut ya. Proses ketiga. Apa, Mas? Di antara tiupan pertama dan kedua ada hujan. Tiupan pertama namanya apa? Nafkhatus sha'iq atau nafkhatul imatah ya. Tiupan yang mematikan, yang menakutkan, mengagetkan ya, yang mematikan semua makhluk yang ada di dunia. Nah, setelah itu turun air hujan, ibarat air mani yang masuk ke dalam bumi dan mengenai tulang ekor itu. Air itu mengenai tulang ekor dan menumbuhkan daging, menumbuhkan tulang, ya, jadi manusia kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika air tersebut bertemu dengan sisa dari tulang ekor tersebut, maka terjadilah proses pertumbuhan sebagaimana ya tanam-tanaman sayur-sayuran yang tumbuh dari tanah itu. Tanahnya kan tadinya tanah itu nggak ada sama sekali kan, tumbuh rumput, bahkan tumbuh bayem, apalagi tumbuh pisang. Kadang-kadang itu kita nggak nanam, cuman ya nggak tahu ada yang terbang mungkin, ada yang burung ya bawa bibit gitu kan, kemudian hujan ya, nanas. Dulu di belakang rumah itu nanas banyak sekali. Di sekitar mana? Tempat sampah itu nanas. Kemudian pisang banyak sekali. Terus kopi di pinggir rumah itu. Nggak tahu masih ada nggak. Jadi kok kopi itu kita sendiri, bikin sendiri. Jadi diambil, dipetik kopi yang buat ini ngopi kita ya, kemudian ditumbuk, kemudian dijemur. Setelah dijemur udah kering ya, dioseng ya, disangrai disangrai itu robusta apa itu, sampai sekarang masih seperti itu kalau kita ke rumah kayak gitu. Terus digiling kalau di sana giling, jadi dijadikan bubuk semua. Kalau di sini belinya apa, beli biji gitu ya sekarang ya, digiling sendiri. Mau capek ya, mau capek. Kalau kita di sana nggak mau capek, pergi tempat gilingan udah untuk sebulan gitu. Itu kopi. Dan coklat banyak, kopi coklat juga banyak. Kopi coklat tahu nggak kopi coklat? Kopi coklat itu nggak tahu ya? Ya, yang untuk buat coklat itu, ada kopi coklat, biji coklat. Kita ngomongnya kopi coklat. Heeh. Iya coklat lah ya. Enak tuh, dimut, dikeluarin. Nah, rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayyita kadzalikal khuruj. Allah mengatakan surat Qaf, untuk kita jadikan rezeki bagi hamba-hamba kami dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, yang kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Tanam cabai, tanam rampai, tanam kacang panjang. Alhamdulillah di rumah masih ada sawah, masih ada ladang itu masih di rumah. Masih banyak. Jadi kalau mau nyambel tinggal ngambil. Rampainya ada, cabainya banyak. Jarang kita beli. Ya, makanya pertama kali saya ke Jakarta itu, wah, heran kita. Semuanya beli. Allah, ternyata. Nah, kita dulu mau cari punya duit itu harus jual beras dulu. Jadi beras itu padi ya, bentuknya padi ya. Ada lumbungnya padi, banyak tuh. Masukin lumbung, ketika kita butuh duit baru digiling dulu, dijual. Saya dulu bawa 1 kilo jual, baru beli terasi kah atau apa gitu, jual beras. Baik, lanjut. Proses terjadinya kebangkitan yang keempat, sangkakala ditiup untuk yang kedua kalinya. Lalu manusia bangkit ya,
Nabi mengatakan jarak antara dua tiupan pertama dan tiupan kedua itu adalah 40. Ditanya Ibnu Abbas, 40 hari beliau menjawab tidak, 40 bulan beliau menjawab tidak, 40 tahun beliau menjawab tidak. Tidak ada yang tahu. Ya, jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua adalah 40. Nggak tahu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Beliau kemudian bersabda, Nabi mengatakan setelah itu Allah menurunkan air dari langit. Nah ini, air yang dari langit tadi ini hadisnya. Ya, setelah itu Allah menurunkan air dari langit, maka mereka pun kembali sebagaimana tumbuhnya sayur-sayuran, tidak ada tersisa seorang pun kecuali ia akan binasa, kecuali satu tulang namanya ajbud zanab. Tulang ekor, dari tulang itulah manusia dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Dengan modifikasi yang lain ya. Artinya ya manusia satu sisi ya manusia itu sendiri, cuman dalam bentuk fisik yang lain, yang lain. Ya, artinya bentuk fisiknya berbeda nanti. Ya, seperti Nabi Adam. Ya, kemudian umurnya sama, 33 tahun, umurnya 33 tahun. Nanti untuk penduduk neraka itu badannya besar-besar kayak gunung-gunung itu. Untuk penduduk neraka badannya itu besar-besar. Kulitnya itu tebelnya kalau jalan itu mulai jalan nggak berhenti-berhenti itu 1 bulan baru nyampe, itu tebelnya daripada kulit ahli neraka, supaya tusukannya itu lebih kerasa gitu kan, ditusuk atau dihancurkan badannya itu lebih kerasa. Itu ahli neraka dengan modifikasi bentuk fisik yang lain. Allahu a'lam. Proses kelima, bangkitnya manusia disebut dengan al-i'adah. Dan ini adalah manusia yang baru, yang semuanya disebut dengan proses pengulangan kembali, yang jika dilihat dari satu sisi berasal dari manusia yang sama, manusia yang sama. Mas Hendra ya Mas Hendra, sama itu, nggak beda. Ya, cuman lebih ganteng biasanya. Ya. Dari sisi lain ada perbedaan karena Allah telah memodifikasinya itu kan. Ya. Intinya kebangkitan manusia di akhirat ada modifikasi sehingga muncul manusia dengan jenis yang baru untuk menghadapi hari-hari di padang mahsyar yang sangat sulit. Ya, dan setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan keadaannya saat meninggal dunia. Ya, sesuai dengan kebiasaannya ketika dia di dunia. Ketika meninggal dunia saat itu syahid, dibangkitkan dalam keadaan ya dia seperti mujahid, ya, berperang gitu kan. Ketika dia meninggal dunia dalam keadaan maksiat, dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana dalam hadis yang kemarin saya sampaikan dalam Riyadhus Shalihin itu, hadis yang kedua tentang niat, ya, tentang niat itu kan, bahwa yaghzu jaisul Ka'bah, itu ada pasukan yang menyerang Ka'bah, ya. Kemudian semuanya akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang pertama sampai terakhir, dari rombongan ya yang mau menyerang Ka'bah itu. Lalu Aisyah bertanya, "Bagaimana ya Rasulullah, di sana kan nggak semuanya pengen menyerang Ka'bah, ada yang pengennya berdagang, ya. Ada yang pengennya ada tujuan-tujuan lain." Nah, kan rombongannya siapa itu yang ingin menyerang Ka'bah? Rombongannya Abraha, ya kan? Nggak semuanya ya ingin menyerang Ka'bah, artinya cuman ikut saja. Kebetulan satu rombongan dengan Abraha. Yang satunya pengen menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Yang satunya atau kelompok yang lainnya nggak pengen menyerang Ka'bah. Kebetulan bareng saja. Gitu. Maka bagaimana dengan mereka yang tidak mempunyai niat jahat, wahai Rasulullah? Itu pertanyaan siapa namanya? Aisyah. Maka mereka tetap akan dimusnahkan, dibinasakan, dimatikan, ya. Nanti dibangkitkan dalam keadaan sesuai dengan niatnya masing-masing. Berarti ini setiap manusia dibangkitkan sesuai dengan keadaannya saat meninggal dunia. Kalau dia husnul khotimah, insya Allah baik. Dibangkitkan dalam keadaan
Baik, kalau dia su'ul khotimah dibangkitkan dalam keadaan buruk, jelek. Gitu maksudnya ya. Paham ya? Kalau yang Mm-mm. Bisa jadi itu sebuah apa namanya? Azab kan. Tapi manusia itu dibangkitkan dengan aslinya tanpa apa? Busana, tanpa gigitan, tanpa itu sesuai dengan hadis itu. Tanpa beralas kaki. Itu di padang mahsyar, nyeker. Terus ditanya Nabi, terus bagaimana dong Rasul? Berarti bisa saling melihat. Perkaranya bukan hanya itu, jauh lebih menakutkan dari hal itu. Semuanya takut. Nabi aja takut. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, iya, Nabi Isa. Semuanya takut. Ya, karena matahari didekatkan dalam jarak satu mil. Semuanya kepayahan dan mengalami ketakutan yang sangat amat mengerikan. Takut semuanya sama Allah. Proses yang kelima, bangkitnya manusia yang disebut al-i'adah. Seluruh manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, ya, kemudian tidak dikhitan, tidak membawa apa-apa nih. Kemudian Rasulullah mengatakan manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, tidak dikhitan, tidak ada sesuatu yang mereka bawa. Lalu kemudian, ya, Nabi membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ya, Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, wanita dan laki-laki semua saling melihat satu sama lain. Ya, Nabi menjawab, wahai Aisyah, perkaranya jauh lebih sulit daripada saling melihat satu sama lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Semuanya takut. Lanjut, proses yang kelima, usia mereka sama 33 tahun. Tidak ada seorang pun yang mati dalam keadaan keguguran atau masih janin atau dalam keadaan sangat tua renta, dan sungguhnya manusia itu berada di antara dua keadaan, melainkan akan dibangkitkan dalam usia sama 33 tahun. Jika ia termasuk ahli surga, maka dibangkitkan dengan rupa seperti Adam. Tuh, udah ya? Tuh, seperti Adam. Rupanya seperti Adam, rupanya, bentuk fisiknya secara umum. Wajahnya seperti Nabi Yusuf. Kan saya Hendra, tetap Hendra, Mas Hendra, yang cuman wajahnya lebih ganteng kan. Dan hatinya seperti Ayub, sabar, Masya Allah. Dan barang siapa yang termasuk ahli neraka, maka mereka akan dibesarkan tubuhnya seperti gunung-gunung. Ya. Berarti semua masing-masing sesuai dengan amalannya, kelihatan. Cuman belum diproses, padang mahsyar. Ya, kepayahan semua. Ya. Makanya minta syafaat, namanya syafaat uzma kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang pertama kali dibangkitkan adalah Nabi kita Muhammad SAW, pertama kali dihidupkan, dibangkitkan. Rasulullah mengatakan, nah, ditiupkan sangkakala, maka tersungkur pingsan mati siapa saja yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi, maka aku menjadi orang pertama yang hidup dibangkitkan. Atau termasuk yang pertama dibangkitkan. Tiba-tiba Musa memegang arsy. Aku nggak tahu apakah ia mendapat balasan pingsannya dari peristiwa itu di Bukit Tur, ataukah ia dibangkitkan sebelum aku. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang pertama kali diberikan pakaian. Kan semuanya dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian. Yang pertama kali dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Sungguhnya makhluk pertama kali yang diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, karena Nabi Ibrahim, ya, dalam cerita dia kan apa namanya? Dibakar, ya kan? Dibakar. Lalu Allah memberikan pakaian kepada Nabi Ibrahim. Biasanya kalau dibakar itu dilucuti dulu apa namanya? Pakaiannya. Allah memberikan pakaian. Dengan pakaian itu Allah izinkan api itu tidak membakar, ya, pakaian tersebut. Lanjut. Ini kesimpulannya. Proses terjadinya kebangkitan yang pertama apa tadi? Semua organ tubuh sirna, hancur. Tulang ekor, seluruh manusia kaget.
takut pada tiupan pertama, mati semuanya. Kemudian antara tiupan pertama dan kedua ada air yang menumbuhkan tulang ekor menjadi daging dan tulang lagi. Kemudian tiupan kedua terjadi manusia dibangkitkan, bangkitnya manusia dengan jasad yang telah dimodifikasi. Baik, yang ketiga, kapan terjadinya peristiwa hancurnya alam semesta? Ada 3 pendapat. Yang pertama terjadi di dunia sebelum hari kebangkitan. Berarti yang mengalami siapa? Orang-orang yang masih hidup saat itu di akhir-akhir, ya, akhir-akhir zaman. Allah mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'a syai'un azim. Sungguhnya kegoncangan hari kiamat itu ada sesuatu kejadian yang dahsyat sangat besar. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Ingat pada hari kiamat itu kamu melihat kegoncangan itu. Lalailah semua wanita yang menyusui dari anaknya yang sedang disusui, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. Ya. Wa taron nasa sukaro wa ma hum bisukaro. Kamu melihat manusia itu seperti mabuk padahal tidak mabuk. Ya. Padahal sebenarnya tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Ini terakhir di sini. Akan tetapi azab Allah itu sangatlah dahsyat, sangatlah keras. Mestinya harus diijui juga nih. Kurang. Tapi ini paham ya. Intinya ayat ini menjelaskan kenapa ini gambaran. Gambaran kiamat itu sangatlah dahsyat, mengerikan. Orang sedang menyusui anaknya sampai dilupakan. Ya, anak yang sedang disusui. Kemudian kandungan gugur. Kemudian orang itu ya ya sempoyongan ya. Sempoyongan. Seperti tadi surat Al-Qari'ah tadi, seperti laron-laron yang beterbangan, lari ke sana kemari, sempoyongan. Baik, ini pendapat yang pertama, bahwa peristiwa hancurnya alam semesta di hari kiamat itu, yaitu sebelum ditiup sangkakala ya berarti ya. Ya terjadi sebelum hari kebangkitan, sebelum dibangkitkan. Dibangkitkan. Kemudian pendapat yang kedua, kedahsyatan ini semua terjadi bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Nah, berarti sebelum tiupan sangkakala tadi ya, ini bertepatan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ini yang pendapat yang kedua. Namanya nafkhatul faza. Ini pendapatnya yang dipilih oleh As-Safari ini sebagaimana telah yang berlalu. Pendapat bahwa tiupan sangkakala ada 3. Nafkhatul faza, nafkhatul so'ik, nafkhatul ba'ats. Ada 3 tadi ya. Sangkakala itu berapa kali tiupan? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Ya. Yang berpendapat ada 3 tiupan berarti tiupan pertama adalah tiupan yang menghancurkan alam semesta. Ya. Yang pertama adalah tiupan yang menimbulkan ketakutan, seperti setelah tiupan ini maka terjadilah peristiwa yang mengerikan berupa perubahan alam semesta. Kemudian baru setelah itu ditiupkan sangkakala yang kedua. Ya, tiupan pertama itu yang menghancurkan alam semesta, namanya nafkhatu al-faza ya, nafkhatu al-faza. Itu yang tadi pendapat yang mengatakan tiupan sangkakala ada berapa? 3. Tiupan pertama itu yang menghancurkan ya alam semesta. Ini pendapat yang kedua. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga, kapan hancurnya alam semesta? Kedahsyatan ini bersamaan dengan tiupan yang terakhir. Tiupan yang kedua atau yang tiupan yang ketiga, kalau yang berpendapat ada 3 tiupan. Nafkhatul ba'ts. Hancurnya alam itu adalah ketika pada tiupan kedua. Nafkhatul ba'ts. Ini berarti bahwa semua orang akan menyaksikan hari kiamat. Berarti semuanya ketika dibangkitkan kan ada tiupan pertama hancur, mati ya. Tiupan kedua dibangkitkan semua yang mati, ya kan? Semuanya yang mati, berarti semuanya. Nah, kalau menurut pendapat yang ketiga ini berarti semua manusia akan melihat hancurnya alam semesta. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 1-2, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim yauma tarawnaha. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sungguhnya
kegoncangan hari kiamat itu, dahsyatnya hari kiamat itu, kengerian hari kiamat itu adalah perkara yang sangat mengerikan. Dahsyat, ingatlah pada hari itu kamu semua akan melihat hal ini. Yauma tarawnaha. Ini dalil dari pendapat yang ketiga. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apakah kegoncangan itu ada atau terjadi sebelum tiupan sangkakala, atau terjadi pada tiupan sangkakala yang kedua, yang pertama, atau terjadi pada tiupan sangkakala yang terakhir, ya, saat dibangkitkan manusia. Syukron wa jazakumullahu khairan. Ada pertanyaan? Antum mau scan ya? Itu scan gambarnya bagus. Tuh. Ya. Ya, Mas Bam silahkan. Apa sih? Apa Mas? Hmm. Gak bisa bertobat. Gak bisa. Sudah terlambat. Betul. Jadi pintu taubat itu ada di arah barat dan itu terbuka lebar, ya. Dan dibuka. Pintu taubat itu dibuka setiap hari, setiap siang bagi mereka yang melakukan dosa di malam hari. Dibuka di malam hari untuk mereka yang melakukan perbuatan maksiat di siang hari. Sampai kapan pintu taubat itu terbuka? Ya, sampai matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat itu tertutup. Nggak bisa mereka itu baru oh ya Allah, itu sudah terbit dari situ dari arah barat, baru dia bertobat. Nggak, sudah telat itu. Sudah telat. Yang kafir masuk Islam sudah telat. Yang apa banyak dosanya itu sudah telat. Ya, barakallah. Itu deadline itu. Deadline taubatnya udah jatuh tempo sudah. Nggak bisa. Ini Mas di sini. Udah bisa. Saya nggak tahu. Itu ada, sekarang pun ada ya. Iya, nggak ada tuh, nggak ada siang. Nggak ada siang, nggak ada malam. Ya silakan. Sajiannya. Setelah kajian sajian. Ya, boleh.